God is good all the time. All the time, God is good. Puji Tuhan, karena pagi ini kita dapat datang sekali lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur karena satu hari Tuhan izinkan bagi kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan acara ibadah kita mulai dengan nyanyian pujian dulu. Sesudah itu kita akan mendengar firman Tuhan. Pertama kita nyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, sebab anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kor yang kedua, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak daya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak daya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak daya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang menghadap-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya kami tahu hidup yang ada pada kami adalah nafas yang telah diberi oleh Tuhan bagi kami. Engkau mengizinkan kami Tuhan hidup pada hari ini
untuk memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau. Di dalam hidup kami Tuhan, kami ingin serah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan guna untuk mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu bersama. Oh Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami pada pagi ini, agar hati kami dibuka, mata ke hati kami dicelikkan Tuhan, untuk melihat dan mendengar Engkau berbicara pada kami. Terima kasih ya Bapa, kami mohon semua ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Ya, pada pagi ini kita akan merenungkan satu bahagian firman Tuhan yang mengatakan kita perlu membuat perencanaan. Ya, kita hendak membuat perencanaan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa saudara-saudari telah merencanakan dalam kehidupan kita apa yang kita akan buatkan, apa yang kita hendak capaikan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat, 13 sampai 17. Yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, itulah pembacaan kita pada pagi ini. Yang mempunyai perencanaan ataupun target dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik, ya. Mempunyai perencanaan ataupun target di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik. Mempersiapkan anak-anak mendapat pendidikan yang baik agar dapat pekerjaan di kemudian hari. Apakah yang kita ingin tercapai dalam 5 tahun yang akan datang dalam kehidupan kita? Misalnya, kita perlu bertanya, apakah kehendak Allah dalam rencana ini? Ya, perencana kita, apakah ini kehendak Allah? Ya, bagaimana reaksi kita seandainya Allah campur tangan dan mengubah rencana itu? Kita merencana ke depan, tetapi jangan terikat kepadanya. Jika kita mengutamakan Allah dalam perencanaan kita, Dia tak pernah mengecewakan kita, ya. Lalu kita membaca dalam surat Yakobus tadi dalam ayat 14, hidup ini adalah singkat, ya. Hidup kita ini adalah singkat. Tak peduli berapa tahun kita hidup, jangan tertipu untuk berpikir bahwa Anda atau kita akan masih mempunyai banyak waktu untuk hidup bagi Kristus. Hiduplah bagi Allah hari ini juga, ya. Kita hidup bagi Allah hari ini juga, agar kita dapat memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita, ya. Agar kita dapat memenuhi rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita mulai atau hiduplah bagi Allah hari ini juga. Kita belajar daripada contoh hidup orang yang telah mempunyai rencana atau visi dalam hidupnya. Ya, kita melihat contoh daripada orang yang mempunyai rencana atau visi di dalam kehidupannya. Dan seorang yang kita sangat terkenal yaitu Joseph ataupun Yusuf dalam Kejadian 37 5-11 di sana menjelaskan
perencanaan Joseph dalam kehidupannya. Waktu dia berumur 17 tahun, ia menjelaskan bahwa satu ketika nanti dia menjadi seorang pemimpin, ya, dia akan menjadi seorang pemimpin, ya, saudara-saudaranya, bapak dan ibunya, dan akan menghormati dia dan akan melayani dia, ya. Itulah visi ataupun rencananya dari Tuhan ketika ia menceritakan visi ataupun rencana itu kepada bapaknya. Maka bapaknya menegur dia, ya, bapaknya menegur dia di dalam Kejadian 37. Kita membaca bahagian itu, Kejadian 27 ayat yang ke-10. Di sana kita membaca 37. Di sana kita membaca apa yang dikatakan oleh bapaknya, ya, kepada Yusuf. Setelah dia menceritakan, ya, kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, ya, tentang suatu mimpi yang telah ia mimpikan di dalam Kejadian 27. Di sana kita melihat apa teguran yang telah diberi oleh bapaknya kepadanya. Ya, di sini kita melihat, ya, bagaimana bapaknya, ya, Bapak Yakub telah menegur dia dalam ayat 10. Setelah hal ini diceritakan diceritanya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpi itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Dan inilah teguran yang telah diberi oleh bapaknya kepada Yusuf pada ketika itu. Dan dia menjelaskan bagaimana mimpi yang telah diberi oleh Tuhan baginya, dan satu ketika nanti, ya, dia akan menjadi seorang pemimpin sehingga keluarganya, ibu bapaknya dan saudara-saudaranya akan menyembah kepadanya. Dan oleh karena mimpi itu, ya, mereka begitu iri hati kepadanya, yaitu saudaranya, iri hati terhadapnya. Mereka menjual dia supaya dia dapat dihindarkan daripada mimpi dan visi yang telah diceritakannya tentang dirinya sendiri. Dan waktu kita belajar, ya, setelah kita belajar dengan seksama tentang hidup Yusuf, akhir daripada hidupnya, bagaimana dia telah dipilih, telah diangkat, ya, oleh Firaun menjadi pemimpin yang sangat berkuasa di Mesir pada ketika itu, ya. Kita melihat akhir daripada hidup Yusuf dengan ringkasnya bahwa dia telah dipilih menjadi pemimpin di Mesir pada ketika itu. Apa yang kita belajar tentang hidup Yusuf? Visi perencanaan yang daripada Tuhan yang telah diceritakannya kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, dan kita tahu bahwa visi itu tercapai. Meskipun demikian, tetapi dia telah melalui, ya, kesulitan, ya, kesengsaraan yang dia telah jalani, tempuhi di dalam kehidupannya, ya. Visi yang telah dikatakannya tentang hidupnya sendiri, ia telah melalui banyak perkara, ya, sehingga meskipun dia kemudiannya telah dipilih menjadi pemimpin di Mesir, tetapi kita tahu bahwa semuanya itu telah dilaluinya dengan begitu sulit ataupun susah. Waktu dia dijual, waktu dia dilupa oleh orang, waktu dia dipenjarakan, dan semuanya itu telah terjadi dalam kehidupan Yusuf, ya. Meskipun demikian,
Kemudian daripada itu kita melihat yang terjadi dalam hidupnya. Dia mempunyai dia telah dipilih menjadi orang yang berkuasa dalam negeri Mesir. Dan yang kedua ialah kita lihat seorang yang tidak terasing ataupun yang sangat dikenal oleh kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita membaca tentang Musa, ya. Kita membaca tentang Musa dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22, 25. Saya ingin baca bagian itu bagi kita dalam pasal yang ke-22. Katanya, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti, ya. Tetapi mereka tidak mengerti. Ya, di dalam bahagian ini, ya, bagaimana kita telah melihat Musa, ya, di dalam visi dan penglihatan kerinduannya supaya dia satu ketika nanti akan memimpin, ya, orang Israel keluar dari Mesir. Dan meskipun rencana ini ada dalam kehidupannya, tetapi waktu dia menolong, ya, orang Mesir yang dikatakan sedang berkelahi, ya, mereka tidak mengetahui bahwa di satu ketika nanti dia akan pakai oleh Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan itulah yang kita baca tentang hidup Musa, ya, dalam hidup Musa. Dan meskipun orang tidak mengerti apa rencana Allah dalam kehidupannya, dia sendiri sudah tahu bahwa dia akan menjadi pemimpin yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel dari tanah perhambaan ke tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini ialah contoh daripada hidup Abram. Ujian yang sangat berat kita lihat dalam perjanjian lama ialah Abram. Bagaimana Allah mencoba Abram dengan meminta Abram mengorbankan anaknya Ishak untuk menjadi korban persembahan. Saat Ishak diikat di atas pengorbanan, masa yang tidak ada harapan lagi, sedang Abram mengulur tangannya untuk menyembelih Ishak, Allah turut campur, ya. Allah turut campur tangan dan memberi seekor domba ganti Ishak, ya, dan Ishak diselamatkan kembali. Allah menepati janjinya pada Abram supaya melalui keturunannya manusia di muka bumi akan diberkati. Dan itu yang kita lihat dalam kehidupan Abram. Dia tahu janji Tuhan baginya bahwa melalui keturunannya manusia di muka bumi akan diberkati. Ya, pelajaran yang kita lihat daripada kehidupan mereka ini, setiap situasi atau kesulitan yang kita lalui di dalam kehidupan kita, Allah ingin menyatakan kuasanya, campur tangannya dalam kehidupan kita, meskipun kita melalui hidup yang sulit yang kita telah lalui dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah ingin dan akan bercampur tangan di dalam semuanya itu. Seorang yang telah mengatakan begini, jika Tuhan ingin memberkati kita, ya, seringkali dia membungkus berkat itu di dalam masalah, ya. Bila Tuhan ingin memberkati hidup kita, seringkali dia membungkus berkat itu di dalam masalah, ya, karena melalui masalah yang kita
hadapi, yang kita lalui, kita akan melihat tangan Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Maka itu, di dalam kita merencanakan sesuatu, kita perlu menjemput Allah, bercampur tangan di dalam perencanaan kita. Ya, kita perlu menjemput Allah di dalam perencanaan kita. Maka itu sangat perlu bagi kita invite the presence of God in whatever we decide, di dalam decision yang kita buat atas keluarga kita, atas hidup kita. Ya, karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya, ya. Tuhan ingin bersama-sama kita di dalam perencanaan yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Kembali kepada surat Yakobus pasal yang keempat, pasal keempat tadi, kita akan melihat ayat 17. Di sana mengatakan dalam ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Ya, di sini kita melihat, ya, seorang yang tahu, ya, bagaimana ia harus berbuat baik, ya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ada kemungkinan kita berpikir berbuat salah adalah dosa. Ya, kalau kita berbuat salah adalah dosa. Paulus dalam surat Yakobus juga memberitahu tidak berbuat baik juga berdosa, ya. Dua macam dosa ini juga kadang-kadang karena dosa perbuatan dan karena kelalaian, ya. Dosa perbuatan dan dosa karena kelalaian. Maaf. Dosa perbuatan dan dosa kelalaian. Berbohong juga itu adalah dosa, ya. Namun bila kita mengetahui kebenaran dan tidak mengatakannya, ya, jika kita mengetahui kebenaran dan tidak mengatakannya, dan itu juga dosa, ya. Jika kita mengetahui kebenaran dan tidak mengatakannya, itu juga dosa. Ya, saudara-saudari, hendaknya kita sedia menolong orang yang memerlu ditolong jika Roh Kudus menuntun saudara, ya. Jika Allah memimpin kita untuk melakukan perbuatan baik, misalnya memberi pelayanan, memulihkan suatu perhubungan, lakukanlah itu. Saudara akan mengalami suatu vitalitas yang baru dan iman saudara disegarkan. Ya, saya mau bersaksi dengan bahagian ini. Baru-baru ini saya sendiri telah dicabarkan, ya, telah dicabarkan dengan tentang untuk berbuat baik. Kita perlu mengatakannya kepada orang yang perlu mengetahuinya. Untuk berbuat baik, kita perlu mengatakan kepada orang yang perlu mengatakannya. Dan apa yang saya katakan di sini, baru-baru ini dalam satu kumpulan WhatsApp, di mana saya membaca dalam beberapa hari, ya, ada sekumpulan anak-anak muda, ya. Ada satu kalimat yang mereka terus katakan, mereka mempermainkannya, ya. Kalimat itu sebenarnya kata-kata itu suatu kata kutukan, ya, kata kutukan yang tidak perlu mereka permainkan. Dan dalam satu minggu, dan seperti Roh Tuhan berbicara dalam hati saya, tolong beritahu mereka, jangan mereka main dengan kata-kata itu. Dan saya menulis kepada mereka, anti minta maaf, apa yang kamu permainkan dalam WhatsApp ini
ini adalah kata-kata yang tidak baik, ya. Kita tahu bahwa kata-kata yang keluar, yang kita katakan, ada kuasanya di dalam kehidupan kita. Itu yang saya katakan pada mereka. Ada kuasanya kata-kata yang tidak baik yang kita keluar, yang kita permainkan di dalam hidup kita. Dan saya tulis demikian. Tidak lama kemudian dari itu, lalu seorang telepon kepada saya. "Oh, Aunty," katanya, "benar apa yang kau katakan itu. Kita harus berani menegur orang ya dengan hal yang demikian." Dan saya rasa bahwa Roh Tuhan tidak membiar ya mereka permainkan kata-kata itu. Seperti saya lihat, memang saya tahu mereka bermain, tapi mereka enjoy mengatakan kata-kata itu. Dan itu yang dimaksudkan di sini ya. Kalau kita tahu sesuatu kebenaran ya, kalau kita tidak mengatakan, menolong orang yang memerlu tahu, itu tidak baik. Ya, tidak mungkin mereka sadar. Dan itu satu cabaran yang saya lalui dalam 2-3 minggu yang lepas ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memperingatkan saya, tolong mereka, katakan pada mereka. Mereka tidak perlu permainkan kata-kata ini. Dan mengapa kita memerlu Tuhan dalam perencanaan kita? Ya, mengapa kita memerlu Tuhan di dalam perencanaan kita? Amsal pasal 27 ya. Amsal pasal 27 ayat 1 mengatakan di sana, ayat 1 katanya Amsal 27, "Janganlah memuji diri kerana esok hari, kerana engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu." Ya, sebabnya kita ya memerlukan Tuhan dalam perencanaan kita, visi kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada esok harinya ya. Sepatutnya kita katakan, jika ini kehendak Tuhan di dalam kehidupanku, biarlah saya melaksanakannya. Karena jelas dengan Amsal 27, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esoknya. Dan Yehezkel pasal 28, mengapa kita memerlu Tuhan di dalam perencanaan kita ya. Mengapa kita memerlu Tuhan di dalam perencanaan kita. Kita melihat dalam Yehezkel pasal 28 ayat 4 dan 5. Saya membaca bahagian itu untuk kita. "Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong ya." Hikmat Tuhan memberi bagi kita ya, untuk mengumpulkan kekayaan apa yang ada pada kita. Kita perlu mengetahui bahwa semuanya ini datang oleh karena Tuhan. Tuhan memungkinkan kita, Tuhan memberi kita hikmat untuk melaksanakan apa yang kita ajamkan, apa yang kita telah rancangkan dalam kehidupan kita. Dan Injil Matius pasal 6, kita baca dalam ayat 19 dan 20. Dikatakan di sana, "Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngegat dan kerat merusakkan, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga. Gengat dan kerat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ya, kumpulkanlah hartamu di surga, di mana pencuri tidak datang untuk mencurinya. Ya, saya baru-baru mendengar dari seorang teman, ada seorang suami istri tidak dapat keluar dari rumah mereka karena beberapa minggu ini, ya bulan ini, ada 2-3 kali pencuri datang ke rumah mereka meskipun istrinya masih ada di rumah. Dan itulah kesulitan yang kita lalui ya semasih kita ada di dunia ini. Pencuri datang mencuri harta
benda yang ada dalam rumah mereka. Dan kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Kolose pasal 3 ayat 3 pasal 3 ayat 2 yang berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan mengapa kita memerlu ya Tuhan dalam perencanaan kita? Ialah karena kita tahu bahwa kita memerlu memikirkan perkara yang di atas, bukannya perkara yang di bumi ini. Adalah sangat perlu kita menjemput, mohon Tuhan hadir di dalam segala perencanaan di dalam kehidupan kita. Maka itu pada pagi ini mari kita berdoa ya, mohon Tuhan memimpin kita di dalam apapun yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita ya, biarlah itu sesuai di dalam kehendak dan rencana Allah sendiri. Maka itu kita akan merasa aman, merasa damai karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita di dalam kehidupan kita ya, karena Tuhan senantiasa berada bersama-sama di dalam kehidupan kita ya. Tidak salah ya kita merancangkan itu yang kita akan buat, ini yang kita hendak capaikan, dan itu baik karena kita akan mengusahakan bagaimana kita mencapai perencanaan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membuat perencanaan yang demikian ya, kita tidak mencapaikan sesuatu. Maka itu yang sangat penting di sini ialah kita bersama-sama dengan Tuhan, menjemput Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita, supaya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita rancangkan di dalam kehidupan kita, biarlah itu di dalam kehendak dan rencana Allah sendiri. Mari kita berdoa dan kita serahkan firman Tuhan yang telah kita renungkan, dan berdoa juga agar kita pada pagi ini dapat memberi di dalam pekerjaan Tuhan, persembahan yang kita beri kepada Tuhan untuk mengembangkan pekerjaannya di dunia ini. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih ya Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini karena Engkau telah berbicara kepada kami. Firman-Mu adalah makanan rohani bagi jiwa kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Oh Tuhan, Engkau pimpin kami. Hidup kami adalah di dalam dunia ini ada satu masa yang singkat. Biarlah kami Tuhan tetap mengandalkan Engkau sepenuh hati kami, jiwa raga kami serah dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau memberkatilah jemaat-Mu pada pagi ini yang telah mendengar firman-Mu, agar kami semua dapat didorongkan, dikuatkan dan diteguhkan dalam kepercayaan hidup kami kepadamu Tuhan. Memberkati mereka ya Tuhan, apapun yang kami akan buat sepanjang minggu yang akan datang ini, Tuhan bersama dengan kami di dalam pekerjaan Tuhan, kami dapat berjaya dalam usaha kami dapat menikmati berkat Tuhan dengan limpahnya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur pada atas janji-Mu, atas berkat dan kasih anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Kami mohon Tuhan dengar doa kami dalam nama Yesus yang kami percaya dan minta semua ini. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau memberkati kami.